Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video ini, Mister ingin menyampaikan sedikit tutorial untuk membuat poster digital, tentunya bukan yang manual ya, menggunakan aplikasi Canva. Di video ini, Mister buat khusus untuk kalian mudah dalam mengerjakan AAT praktik nanti ya di Mapel Informatika. Langsung aja kita mulai ya. Pertama-tama kita lihat dulu latihan AAT praktiknya. Yang ini Mister buat khusus untuk latihan kalian ya, semoga kalian bisa untuk mempelajarinya nanti di rumah ya, atau dimanapun itu, karena kan sekarang gadget bisa dibawa-bawa ya. Nah, kita fokus ke soalnya. Kamu adalah seorang desainer grafis di perusahaan. Buatkan sebuah poster dari kumpulan informasi berikut. Nah, di sini ada tema poster, ya, yaitu UMKM unggul dengan QRIS. Lalu ukuran poster di sini ada lebar dan tingginya ada 1080 px. Px itu artinya pixel ya. Nah, dan ada juga informasi ya. Nggak banyak, hanya 2 ya. Yang pertama yaitu bayar menjadi lebih mudah dengan QRIS, dan yang terakhir manfaat QRIS bagi UMKM. Nah, ada 3 di sini. 1 yaitu proses transaksi lebih aman, cepat dan mudah. 2 mencegah peredaran uang palsu, dan 3 kekinian dan dapat meningkatkan branding. Nah, di AAT praktik nanti kalau kalian sudah selesai, Mister harap jawaban dari kalian itu bisa kalian foto atau jadikan PDF ya, kan di Canva itu ada fungsi atau fitur untuk penyimpan ya. Nanti kalian simpan itu, lalu boleh kirim langsung ke WA saya. Oke, langsung aja kita bikin ya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja buat desain. Nah, di sini buat desain tadi di soal ada ukurannya, yaitu lebar 1080, tinggi 1080. Nah, kalian langsung buat aja di sini ya, di cari yang namanya custom ya. Nah, ini 1080 lebar dan 1080, dan pastikan ini pixel ya. Nah, langsung aja buat desain baru. Nah, ini udah jadi sebuah board ya, kanvas lah ibaratnya. Nah, desainnya bisa kita ganti dulu, misalnya judulnya ya, latihan poster digital. Oke, nah kita lihat lagi soalnya ya. Di sini kita dalam membuat poster harus berpikir poster yang dibuat gitu kan. Nah, di sini kan temanya UMKM ya. Nah, unggul dengan QRIS. Jadi kayak semacam sebuah suasana mungkin pasar atau banyak toko gitu kan. Nah, kita coba dulu bikin semacam pemandangan seperti itu gitu. Nah, ini versi saya ya, nanti kalian bisa bikin. Ini kan latihan, jadi kalian bisa punya versi kalian sendiri ya. Oke, langsung aja. Misalnya di sini saya ingin buat elemen kotak ya, bentuk kotak. Nah, di sini, nah misalnya nanti ada jalan-jalannya gitu. Nggak perlu bagus-bagus ya, yang penting bisa dulu ya. Nah, terus kotak lagi buat kayak bordernya gitu. Border itu batas ya. Oke, mungkin yang ini lebih gelap. Nah, dan misalnya ada suasana kota gitu ya di belakangnya. Nah, sini misalnya jalan. Jadi kita coba cari di Canva itu. Oh ya, kalian kalau bisa pakai Canva yang education ya, jangan yang free. Tapi kalau free pun nggak apa-apa sebenarnya, cuman terbatas sisi template-nya gitu. Nah, misalnya saya buat background dulu lagi, misalnya buat bikin langitnya ya. Langitnya itu misalnya warna biru cerah. Kita ganti dulu. Sini juga ada nih. Nah, misalnya ini
atau mungkin ini ya. Nah, pokoknya kalian sesuaikan dengan temanya gitu ya. Nah, misalnya UMKM itu kan identik dengan pedagang ya, penjual. Nanti di sini kalian cari buat nih kayak semacam mini shop gitu kan. Nah, cari aja ya di Canva ya. Bapak nggak mestiin kalian bikin manual banget, nggak apa-apa, pakai aja template-nya ya yang dari Canva. Nah, misalnya di sini saya keywordnya seller ya atau penjual. Nah, di sini, nah ini ada contoh nih beberapa nih. Nah, itu grafis coba ya. Nah, cari kira-kira yang tepat apa gitu menurut kalian. Dan saya sih rencananya pengennya cari tokonya yang ada orangnya ya, kalau bisa. Jangan yang sepi. Nah, ini untuk mempercepat waktu, Bapak coba cari yang udah pernah Bapak bikin ya. Contoh di terakhir digunakan aja. Nah, sebentar. Nah, contoh ini nih. Ya. Ya kalian cari sendirilah nanti ya. Yang kira-kira cocok buat kalian apa. Misalnya ini di tengah atau di pinggir boleh. Misalnya di tengah aja dulu. Nah, di mana ada penjual pasti ada pembeli kan. Nah, mungkin saya cari pembeli. Nah, ini misalnya pembelinya nih. Nah, ini ada 2 orang ya. Dan saya pengen gambar cowok sama ceweknya ini dipisah ya, jangan digabung gitu ya. Nggak apa-apa sih digabung juga, cuman kayaknya kalau dipisah kan lebih bisa kemana-mana gitu. Nah, ini caranya gimana memisahkan. Nah, di Canva itu bisa diedit gambar ya. Nah, kalian edit gambar ini nih, edit ya. Cara memangkas gambar yaitu kalian edit gambar lalu pangkas. Nah, lalu kalian klik dimensi bebas aja ya. Lalu ditarik ini aja. Nah, gitu. Gampang kan? Lalu lepas. Nah, jadi cuma satu kan. Nah, ini kalian bisa ubah stylenya juga ya kalau mau ya. Ini Bapak biarin dulu aja. Nah, cari lagi ya, cari lagi. Misalnya yang cowok tadi. Nah, ini. Nah, caranya seperti tadi ya, tinggal di edit gambar lalu dipangkas. Ya, easy. Gampang ya, yang penting mau belajar aja. Nah, misalnya ini gini. Nah, kan toko kayaknya kalau cuma satu sepi ya. Kita tambahin lagi ya, jangan cuma satu. Ini mungkin sebentar saya ini. Nah, ya, jadi biar tidak terlalu besar. Nah, saya taruh sini dulu bentar, sini nih. Nah, saya buat satu toko lagi. Coba ya. Sebentar. Nah, ini nih. Ya. Ini ada toko, ada 2 sini sebenarnya. Boleh deh 3 ya, biar rame. Nah, mungkin ini kecilin dikit ya. Biar bisa 3. Ini di sini misalnya. Nah, ini videonya agak lumayan panjang, jadi memang tujuannya buat mengajari kalian ya. Jadi mohon maaf kalau ibaratnya terlalu teknis ya, tapi ya mau gimana lagi, karena kan waktunya juga terbatas ya untuk ngajarin kalian itu ya. Nah, jadi ya misal harap kalian sabar ya ikuti tutorialnya. Oh ya, dari dalam Canva itu kalian jangan kaget ya ketika tiba-tiba gambar kalian, Pak kok itu di belakang gitu, ngebelakangin. Nah, ini ada namanya position atau posisi. Nah, di sini diatur aja posisinya ya. Nah, terutama di lapisan. Nah, nanti di sini kelihatan tuh. Nah, ini kan ada gambar apa sih namanya, tokonya tadi atau shopnya ya. Nah, tinggal tarik aja gini. Nah, gitu ya. Oke, saya lagi satu toko lagi. Ini balikin kayak gini. Nah, ini nih satu lagi nih. Nah, mungkin boleh kecilin lagi ya, nggak usah gede-gede. Kecilin aja nggak apa-apa. Kecilin lagi. Oke, ya. Dan ini kan 2 toko ini kan apa ya namanya, tidak ada penjualnya nih. Nah, kita cari seller ya. Di sini Bapak mempercepat waktu. Tadi seperti saya bilang, saya udah ada contohnya. Nah, misalnya penjual
yang laki-laki ini ngejual ini apa nih, french fries ya. Nah ini gimana caranya biar ada di belakangnya nih. Nah kita lihat lagi posisi ya, posisi. Nah kita turun dulu ya, pokoknya di belakang sini. Nah simpel kan, tinggal tarik-tarik aja ya, drag and drop. Nah ini ceritanya ada orangnya gitu ya. Oke, nah udah gini aja. Nah lanjut lagi, satu lagi ya yang di sini. Nah ini misalnya perempuan yang jualan ya. Nah sama juga, ini gimana caranya, tinggal di belakangin posisi belakangnya si toko. Nah ini kegedean, oh ada kakinya gitu kan, kakinya kita potong aja ya. Kita potong aja, caranya gimana, tinggal dipangkas gitu ya, sama kayak tadi, pangkas. Udah apa-apa ya, seolah-olah ngebelakangin gitu. Nah gitu ya. Nah, kita tambahkan lagi customernya jangan cuma satu ya, mungkin tambah lagi 2 apa 3 gitu. Contoh sebentar. Nah ini nih ya, misalnya ini ke sini, atau mungkin terbalik ya, ini perempuan belinya ke sini, ya. Kalau kalian Pak ini pengen ganti posisi dibalik gimana, tinggal balik aja nih. Nah gitu, sama aja ya sebenarnya ya. Kita bikin aja misalnya ini, nah ini ke sini. Nah ini kan temanya tentang UMKM pakai QRIS ya, unggul dengan QRIS. Nah berarti kalian perlu ada tuh QRIS-nya gitu ya. Tapi oh ya sorry, saya tambahin dulu orangnya ya, lupa. Ini boleh ya. Jadi Canva itu enaknya kalau yang pakai education ya, kalian punya banyak template yang bisa dimanfaatkan sebenarnya ya. Jadi enak banget lah gitu. Dulu kan saya waktu sekolah masih belum ada nih apa namanya, template-template begini nih, nggak ada Canva bahkan kan, baru ada Photoshop, itu masih baru banget, itu harus manual banget kita bikinnya. Kalau sekarang enak ya, jadi kalian manfaatin ya, hal-hal yang membuat enak ini kalian bisa manfaatkan sebaik mungkin. Misalnya, nah ini, oh atau mungkin ini di sini aja ya, saya baikin dulu. Nah gini aja ya, baikin lagi. Nah misalnya ada lagi, misalnya ini perempuan, nah tinggal dibalik-balik aja ya. Ya yang kalian kalau sering gambar pasti lebih jago dari bapak lah ya, soal desain. Bapak cuman ngasih referensi lah ibarat ke kalian. Nah udah, mungkin 4 cukup ya, 4 cukup. Nah di sini kita akan coba apa namanya, menambahkan QRIS ya. Gimana cara menambahkan QRIS? Oh ya sebentar, sebelum QRIS saya mau nambahin suasana kota di belakangnya ya, sama ada awan mungkin ya, kayak gitu-gitu. Nah ini saya pakai ini, kalau kalian pengen nyari, ini namanya silhouette, silhouette, kayak gambar yang just only shadow-nya gitu loh. Nah ini posisinya dia ubah dulu ya, dia di belakang di depan yang biru ini, tapi di belakang yang lain ya. Nah ini kayak gini nanti guys, sebentar ya. Atau mungkin yang birunya mungkin taruh di paling belakang aja ya, ibaratnya kan ini awan ya, langit gitu ya. Nah jadi sininya di sini. Jadi posisi itu penting ya kalau kalian apa namanya, ingin membuat desain gitu. Kalau di Photoshop itu ada namanya, atau Illustrator itu ada namanya apa, layer. Sebentar ya, kita coba dulu. Kok susah ya? Bentar. Mungkin saya klik kanan coba tulisan. Nah terus lapis, atau ini, sorry ya guys, agak nge-lag nih. Sebentar, Bapak coba refresh ya. Sebentar.
Nah, kita coba lagi. Nah, ini jangan di sini harusnya ya. Nah, maksudnya kayak gini. Mungkin agak nge-lag ya, sorry ya guys ya. Nah, ini tinggal digedein lagi aja. Nah, misalnya warnanya terlalu pekat hitam gitu kan. Wah, kita ganti. Misalnya warna ini atau warna ini mungkin ya. Atau mungkin lebih pekat dari si warna biru ininya ya, biru langitnya ya. Kita ini dulu. Nah, tapi lebih gelap gitu. Nah, ini contoh aja ya. Nah, gini bagus. Nah, ya jadi ada belakangnya tuh kayak ada kotak gitu. Nah, di sini bisa tambahin lagi sebenarnya. Oh iya, ini kan kita kan pengen memasukkan informasi ya. Nah, kalian informasi ini justru hal yang pentingnya ya, ibaratnya dalam sebuah desain ini ya. Jadi gambarnya mungkin pemanis aja jatuhnya. Nah, ini Bapak mau ngasih tahu cara agar kalian ketika ngedit misalnya menggabungkan objek tidak acak-acakan gitu. Nah, kalian harus tahu yang namanya ngelock ya atau mengunci. Nah, ini tinggal di klik kanan aja ya. Sini di posisi kunci lalu kunci ya. Nah, sama ini juga misalnya saya udah statis lah untuk statis itu artinya tidak berubah ya, konstan tetap gitu. Nah, ini dikunci juga ya, sama yang lain juga dikunci. Nah, sama ini juga dikunci. Nah, sehingga ini biarpun bisa diklik tapi nggak bisa kemana-mana itu ya. Jadi kalau kalian blok, nah dia nggak select gitu, nggak terpilih gitu. Nah, ini saya kelompokkan aja ya. Nah, jadinya enak nih, bisa kalian atur. Tuh, bisa dikecilin. Ya sebenarnya di sini Bapak pengennya kalian fokus ke ininya sih, apa, ke isi pesan dari posternya juga ya, bukan cuma gambar ya. Gambar penting, tapi isi pesannya juga harus gitu. Informasi. Nah, mungkin saya tambahin lagi sedikit ya. Ada awan-awan ya, biar lebih melengkapi, sama ada matahari juga ya, biar lebih jelas. Nah, ini cara ngaturnya tinggal di elemen lagi ya, cari. Nah, misalnya saya ingin pakai gambar awan ya. Tunggu. Nah, ini awannya nih, boleh ya. Awannya ini ya, awannya mungkin jangan cuma 1-2 lah ya. Warna awannya bebas ya, mau warna putih atau agak gelap boleh ya, atau serah kalian aja. Nah, saya kecilin dikit. Nah, lagi dikit. Nah, udah. Nah, misalnya di sini ya. Nah, udah. Nah, di sini juga saya pengen tambahin matahari ya. Cari ya, nanti kalian sun itunya ya, apa keywordnya atau matahari langsung. Kan Canva itu ada yang apa sih namanya, Inggris dan bahasanya sesuai kalian aja ya. Nah, ini misalnya awannya di depan matahari jadi lapisan. Nah, gitu ya, sama gampang kok. Oke ya, oh udah ini. Sip. Nah, di sini sudah jadi ya untuk matahari dan awan ya. Jadi lumayan enak nih sekarang nih ya. Bisa dilihat cukup gambaran lah sebuah posternya. Mungkin kita bisa tambahkan burung ya. Burung. Nah, ini burung nih. Cari aja lah bird atau burung gitu ya di elemennya. Bisa kok kalian ya. Nah, misalnya ini di sini. Nah, boleh, atau yang ini juga boleh. Misalnya saya nggak pengen pakai semuanya, tinggal ambil 2 aja lah ya. Nah, bisa kan, tinggal diatur aja ya, agar gambar kalian lebih terlihat hidup. Nah, udah selesai ya untuk desainnya ya. Nah, kalau pengen diedit lagi gampang. Oh iya, satu lagi terakhir nih, saya lupa, QRIS-nya belum ya. QRIS-nya belum. Nah, ini QRIS-nya kita cari dulu kalau belum ada ya, tapi kayaknya harusnya udah ada sih di sini. Sebentar. Nah, ini ya, udah ada ya. Nah, ini dia QRIS. Nah, diklik aja QRIS. Nah, saya ingin QRIS ini ditempatkan di
masing-masing shopnya itu ya, tinggal di, atau kita, oh ini kirisnya tadi nggak ada ya, oh ya ini nih boleh nih. Nah kita ambil aja kirisnya ya. Nah ini nih. Nah kita masukin ke sini. Caranya gimana Pak? Gampang ya, tinggal di potong, edit, pangkas. Nah tinggal di atur aja. Nah gampang kok ya, easy, very easy. Kurang kecil banget Pak, nggak rapi. Oh ya udah tinggal gedein. Nah gitu ya, easy kan. Pokoknya kalian manfaatkanlah itu akun Belajar ID ya. Kalau yang udah punya akun pro ya mangga silakan ya. Kalau yang belum ya manfaatin aja dulu ya. Kalau sudah kasih fasilitas kalian manfaatkan aja. Nah ini kiris ini kita kecilin dikit. Nah ditempel di sini ya. Nah kan bagus tuh. Atau gedein lagi dikit nggak apa-apa lah ya. Gedein. Nah sip. Nah ini digabung dulu biar nggak pecah-pecah nanti, kelompokan atau gabung sama aja ya. Nah kecilin. Nah biar kelihatan lebih posisinya tepat, kalian gedein aja ya. Si ini nih resize si halamannya ya. Nah jadi seakan-akan semua toko punya kiris ya. Nah tinggal diduplikat, gampang kan? Ya. Halangan Pak sama dagangannya udah nggak apa-apa, biarin ya. Kan kita fokusnya ke ininya, ke temanya ya. Sorry. Oh ini nih, malah pergi dia. Nah ya, di sini deh ya. Kalau ditaruh di sampingnya kan kalangan si punya orangnya. Nah udah ya, udah jadi nih untuk ilustrasi gambarnya udah jadi. Oke sekarang tinggal menyesuaikan ya, menyesuaikan. Misalnya coba saya pengen ke bawahin dikit ya si gambarnya. Nah ini saya kelompokkan dulu biar gampang. Nah ya, apa ya, kayak gini aja. Nah udah jadi kayak gini, jadi udah jelas ini ada UMKM ya. Nah udah tinggal kalian lebih atur lagi. Saya makannya kegedean, kecilin dikit. Oh, oke. Nah ya, oke. Kalau kalian pengen ngedit lagi tinggal pisahkan dulu ya, pisahkan dulu. Terus misalnya nih di gambar perempuan ini sepatunya nabrak banget sama jalannya, kayak nggak pakai sepatu. Nah kalian ubah dulu ya, kalian ubah dulu. Misalnya sepatunya lebih hitam misalnya. Nah gitu kan ya, pokoknya kalian atur lah ya kesesuaiannya gitu ya. Oke itu udah jadi. Nah sekarang kita akan fokus ke informasinya ya. Informasinya tinggal di ini dikelompokkan lagi aja ya. Nah udah jadi. Nah informasi pertama yaitu UMKM unggul dengan kiris. Nah itu temanya ya, jadi kalian harus jadi headline-nya gitu. Nah oke, kita coba bikin teks ya. Bikin teks gampang, tinggal teks aja ya. Teks, terus saya tambahkan judul dulu. Nah, copy paste aja ya biar cepat ya. Nah mungkin laptop saya agak nge-lag karena saya buka video editor kali ya. Video editor, record editor gitu ya, software buat merekam layar, jadi agak lambat dikit, mohon maaf ya. Nah ini kita kasih ganti tema fontnya ya yang cocok. Nah, saya sih kalau untuk bikin poster biasanya sukanya yang tipenya santai ya, yang gak terlalu kaku gitu, jangan yang kaku-kaku lah, nggak asik. Nah di sini misalnya saya akan pakai oh ya di Canva itu ada tipe-tipenya ya, ada display, curly, bold. Nah tinggal kalian apa sih namanya, pilih aja. Saya kartun ya, kartun. Lalu saya pilih, bentar ya, misalnya coba gluten. Oh jangan ya, terlalu ini banget. Sebentar kita cari dulu. Wedges mungkin bagus. Nah wedges main ya, wedges aja deh. Nah ini untuk headline-nya gitu ya. Nah ini
di Canva juga kan temanya bisa kalian ganti ya, fontnya ya kan, lebih enak yang mana gitu. Misalnya saya pengen pakai efek juga, bisa misalnya yang kerangka, nah ya, atau yang timbul juga boleh ya, banyak sih. Bayangan, nah bayangan kayaknya bagus. Nah, bayangan, nah ini offsetnya bisa di offset tuh kayak, nah itu kayak di shadow belakangnya gitu ya, bagus tuh. Nah terus misalnya saya pengen arahnya biarin aja deh. Nah transparasi warnanya ya, warnanya bisa kita ganti juga. Oh warna si itunya ya, si udah ini juga bagus sih kayaknya. Nah udah ya, nanti kalian selera kalian lah mau pilih warna apa aja ya, mau hijau mau lebih, nah tapi kayaknya lebih bagusan agak gelap ya, coba ini dulu tapi kita gelapin. Nah udah segini aja cukup ya. Oke, jadi untuk headline-nya ya simple, UMKM unggul dengan QRIS. Nah tinggal tambahkan lagi informasi lain ya kan, ada bayar menjadi lebih mudah dengan QRIS. Nah ya udah itu tambahin. Nah di sini ada elemen lagi ya, ada elemen lagi. Kalau misalnya kalian pengen ini mencari ikonik gitu, tapi kalaupun teks juga nggak apa-apa sih, teks aja juga nggak apa-apa ya, agar lebih menarik aja gitu. Misalnya kalian kasih teks ada semacam ilustrasi tambahan ya, jadi itu lebih meningkatkan value-nya gitu. Sebentar ya, Bapak pengen nyalain lampu ruangan dulu. Oke, kita mulai lagi ya guys. Nah ini kita mulai dengan informasi bayar menjadi lebih mudah dengan QRIS ya. Kita coba dulu, simpel aja lah ya. Sorry, mungkin ini biar cepat ya, kita duplikat aja. Nah baru diganti. Nah ini saya pengen ganti teks lagi ya, nggak mau yang sama biar nggak monoton gitu ya. Misalnya Monami atau sebentar kita cari dulu, handy casual mungkin. Nah ini aja ya, lebih bagus. Cuman yang ini kayaknya gedean, kita kecilin ya, kecilin jadi 35. Nah ini, oh ya posisi juga penting ya, posisinya kalau bisa di tengah aja. Nah ini juga sama di tengah. Nah gitu. Nah ini awannya mungkin boleh ke atas sedikit ya, biar nggak kena si teksnya gitu. Jadi kalian kalau buat desain itu kalau bisa jangan bertabrakan ya, usahakan gitu. Meskipun gambarnya apa sih kayak bakalan bisa nabrak gitu, tapi usahakan dari kalian juga jangan sengaja ditabrakin gitu, biar ya ada nilai estetikanya lah. Oke ya, kita sudah atur ya untuk informasi pertama dan yang kedua ya, tema sama yang pertama, bayar menjadi lebih mudah dengan QRIS. Nah sekarang kita tambahkan informasi yang lain. Nah ini nih, manfaat QRIS bagi UMKM. Nah ini bisa kalian ini ya, ini copy aja lah nggak apa-apa ya. Nah di bawahnya ada manfaatnya, kita jelasin gitu ya nanti secara, oh iya ini saya mau ganti dulu warnanya jadi mungkin putih ya, karena kebetulan dia, nah dia lebih dekat kotanya itu ya, Silhouette City ya. Oke, kita copy aja biar cepat. Sorry ya, ini Mister nggak terbiasa bikin video recording, jadi kayak agak kaku atau gimana ya, so sorry guys. Saya lebih senang langsung ngajar aja, nggak online gini. Cuman kalaupun ya mau nggak mau online ya, saya bikin video ini karena saya peduli sama kalian yang Bapak pengen kalian bisa. Jadi Bapak cari cara ngajarin kalian tapi tidak
secara langsung gitu. Sebenarnya saya bisa sih ngasih tutorial gitu ya dari YouTube atau dari internet gitu ya, cuman kan kadang-kadang tuh kalau bukan kita sendiri itu nanti uh, bingung gitu ngejelasinnya ya gimana gitu, makanya bapak inisiatif bikin sendiri. Oke, tinggal menambahkan manfaat QRIS ya dari masing-masing si uh, nya. Nah di sini ada 3 ya, proses transaksi lebih aman, cepat dan mudah, mencegah peredaran uang palsu dan kekinian. Oke, copy paste aja langsung biar cepat ya. Nah ini boleh di copy lagi, nggak apa-apa ya. Nah mungkin saya pengen ganti efeknya ya, efeknya saya pengen yang berbeda gitu. Nah misalnya ada latar belakangnya nih, nah kayak gini. Oh, udah azan ya, cepet banget ternyata. Nah ini video dari saya ini bisa kalian tonton kapan aja ya, nanti saya kasih linknya. Nah ini warnanya saya ganti dulu yang seragam ya. Nah di sini guys, atau mungkin kita kasih namanya. Nah, kayaknya bagusan warna hitam tadi malah ya, sorry guys. Atau yang mungkin yang lebih, jadi dalam desain itu ada namanya common sense ya, kira-kira nih kalian desain kalian tuh cocoknya dengan apa, dengan warna apa gitu ya, apakah warna soft. Nah kalau warna terang ini fontnya jangan terang lagi ya, kasih gelap, atau mau yang biru tadi boleh. Nah kayak gini boleh ya, atau pengen yang gelap sekalian pak ya mangga silakan ya, atur aja seenak kalian aja ya, boleh dibalik boleh enggak. Nah misalnya bapak pengennya sih gini aja dulu ya, nggak apa-apa ya, gini dulu. Nah ini tinggal di duplikat aja biar cepat ya. Nah lagi satu lagi. Oke, nah tinggal kita ganti teksnya ya. Gampang ya. Nah ini misalnya ya udah gini aja nggak apa. Satu lagi. Oke ya, ini misal pengen dia kayak apa ya, kayak pas gitu ya posisinya ya. Jadi saya coba kelompokin dulu, terus posisinya juga penting. Nah oke ya, jadi bisa jadi informasi itu kurang ya apa, desain itu bisa kurang bagus kalau nggak rapih ya. Jadi faktor kerapian itu penting sebenarnya. Nah udah ya, ini tinggal kita, ini mungkin kecilin dikit ya, fontnya jadi 30. Nah, sip. Nah tinggal kita kasih gambar yang cocok dengan ini ya, proses transaksi lebih aman, cepat dan mudah. Nah ini yang bapak ya, maksudnya yang versi saya, nanti kalian bisa explore sendiri. Nah misalnya ada gambar tangan ya, tangan, oh ini gede banget. Nah ceritanya ini menggambarkan transaksi gitu ya. Nah gitu, terus tinggal kasih icon ya, boleh sih gini juga sebenarnya udah bagus sih, cuman mungkin burungnya nah gini dulu biar ke atas sedikit, nggak mengganggu ini ya, sorry burungnya agak offset ya. Nah ini tinggal tambahin nih guys ya, ini icon-icon kayak ini nih, boleh apa-apa, warnanya bisa diganti sama kalian ya. Misalnya warna hitam boleh, mau warna biru boleh, hijau boleh, terserah ya. Saya bawa pakai warna hitam deh ya. Nah ini maksudnya aman ya, ada shield itu kan artinya perisai gitu kan, perisai. Nah ini waktu, jadi waktunya efisien, lebih cepat gitu ya. Ini kalau bapak sebelumnya nggak latihan akan lama bikinnya, lebih lama guys, tapi untungnya saya udah latihan ya. Itulah ya, pepatah mengatakan practice makes perfect ya. Jadi yang bukan desainer aja kalau dia berlatih terus bisa gitu ya, apalagi kalian yang punya passion desain gitu.
aman, cepat, mudah ya. Mudah berarti kayak gambar. Nah ini nih ya, ini cocok nih, kayak easy lah. Nah gitu ya. Oke, ini mungkin saya nggak pengen ada ininya nih. Saya pangkas aja lah ya. Nah, jempol aja udah cukup. Nah ini aja udah cukup. Oke ya, ini yang satu. Gambar kedua yaitu mencegah peredaran uang palsu. Nah berarti cari uang. Nah ini kan ada uang nih, cari aja money gitu ya, nanti kalian dapat juga kok. Nah ini uang, tinggal kita atur. Nah sama ada fake ya, alias palsu gitu. Nah jadi memang salah satu keunggulan QRIS itu kak, kalau orang kan bayar pakai uang, kita nggak pernah tahu ya itu uangnya asli atau palsu. Ada sih metode kayak dilihat, diraba, di terawang, tapi kan you need time to process it ya kan. Kalau apa sih namanya, scanning kan gampang gitu. Oke, yang terakhir yaitu kekinian dan dapat meningkatkan branding. Nah misalnya kayak gini nih ya. Nah ini contoh ya, udah guys, selesai, posternya udah jadi kayak gini hasilnya ya. Nah gimana, lumayan kan? Kita coba gedein dulu. Nah ini hasilnya ya, UMKM unggul dengan QRIS, bayar menjadi lebih mudah dengan QRIS, manfaat QRIS bagi UMKM ya. Nah sudah jadi guys ya. Gimana, simple kan? Bikin kanvas, escape aja. Oke, kalau udah selesai kalian tinggal bagikan aja ya, bagikan lalu unduh ya. Nah kalau kalian mau ngirim, kayaknya bagusnya di PDF aja ya, PDF buat nanti ngirim-ngirim ke bapak gitu kan, biar nggak ini juga apa, aman lah, lebih aman kan. Atau gambar pun sebenarnya nggak masalah ya, terserah kalian sih. Ini saya pakai PDF aja. Nah nanti ingat ya, PDF-nya kalau bisa dikasih nama juga ya, biar lebih kompleks gitu. Sebentar, ini agak ngelag nih. Nah, nah ini ya, sudah jadi guys kita. Nah oke, ini disilang aja ya. Nah itu nanti proses kirimnya tinggal di ini aja sama kalian ya, di WA ya. Misalnya ini atas nama Steve Jobs misalnya. Nah gitu, tinggal dikirim nanti ya. Dari kelasnya berapa, kelas 10A misalnya. Nah udah kirim WA aja biasa ya, kirim WA, nggak perlu bapak ajarin ya, udah bisa ya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.